Di episode sebelumnya, sake sudah berhasil didapatkan dan semua orang di kapal berpesta dengan minumannya masing-masing. Yo yang sudah mulai mabuk mulai bercerita ke sana kemari dan memamerkan kehebatannya. Di sisi lain, Ginro meminta Matsukaze untuk menceritakan kehebatan tuannya dulu yang wajahnya mirip seperti Ginro. Matsukaze berkata kalau tuannya ini memiliki jiwa yang kuat. Dan menurut tuannya ini, manusia tidak ditakdirkan untuk jatuh karena senjata pembatuan. Kita kembali ke masa lalu saat Matsukaze belum menjadi batu. Saat itu ada banyak sekali Medusa yang jatuh di atas Pulau Harta dan Medusa itu merubah banyak orang menjadi batu. Tapi tidak semua orang terkena cahayanya. Dan orang-orang yang masih hidup justru menggunakan Medusa itu untuk saling membunuh. Suatu hari ada orang yang berhasil menemukan cara mengaktifkan Medusa ini dan dia mulai melakukan banyak kekerasan. Sudah jelas orang ini pasti mengincar posisi penguasa. Dan di sini tuannya Matsukaze memimpin pasukan untuk menghentikan orang-orang barbar itu sebelum mereka menguasai segalanya. Tapi pada suatu duel, tangannya terkena cahaya pembatuan dan dia mulai berubah menjadi batu. Tapi sebelum tubuhnya menjadi batu, Matsukaze datang dan memotong tangan tuannya ini. Jadi tuannya ini tidak menjadi batu, tapi dia tetap mengalami pendarahan yang fatal. Matsukaze membawa tuannya ini ke tempat yang aman dan mengobati lukanya. Tapi tuannya ini merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dan dia masih tidak paham kenapa langit mengirimkan senjata seperti ini. Jika memang ingin membatukan seluruh manusia, kenapa mengirimkan banyak Medusa sekaligus? Padahal satu saja sudah cukup. Dan saat meledak di langit, cahayanya hanya berjarak kecil jadi tidak menutupi seluruh pulau. Ini terdengar sangat aneh dan menurut tuannya ini, Medusa sengaja dikirim untuk memancing manusia supaya membatukan satu sama lain. Dan si tuannya ini berharap manusia tidak jatuh ke dalam perang seperti ini. Setelahnya lokasi mereka ditemukan oleh banyak orang tapi Matsukaze langsung membantai mereka semua. Setelahnya Matsukaze melanjutkan pembantaiannya hingga hanya tersisa satu Medusa. Tapi pada akhirnya dia terkena pembatuan dari Medusa itu. Dan sebelum menjadi batu, dia mengukir tangannya dengan bentuk Medusa. Matsukaze berharap orang-orang di masa depan tidak menyalahgunakan Medusa lagi. Begitulah kisah Matsukaze melawan senjata pembatuan. Dan sampai sekarang dia masih memiliki dendam yang besar kepada Wyman. Semua orang terdiam mendengar cerita Matsukaze ini. Kemudian Francois mendekati Matsukaze dan memberikan minuman spesial untuknya. Minuman ini bernama Matcha Beer. Bahannya terdiri dari 200 ml bir dan 1 sendok teh bubuk matcha. Matsukaze langsung meminumnya tapi tiba-tiba dia langsung ambruk entah kenapa. Mungkin dia tidak kuat dengan kerasnya bir. Setelahnya beberapa saat Matsukaze bangun dengan semangat yang membara. Dia meminta Tsukasa untuk latihan senjata. Matsukaze masih sedikit mabuk tapi Tsukasa menerima tawaran Matsukaze ini. Dan tak berselang lama kesadaran Matsukaze sudah kembali. Di sisi lain terlihat Senku yang mengambil patung seseorang. Sepertinya ini adalah patung orang yang berbahaya dan ternyata itu adalah patungnya Hyuga. Dengan adanya Tsukasa dan pistol, seharusnya Hyuga tidak akan berbuat aneh-aneh. Dan menurut Tsukasa, dia adalah ahli dalam pertarungan tangan kosong. Dan kalau bicara soal senjata, seharusnya Hyuga lebih cocok. Setelahnya Hyuga dibangkitkan dan Tsukasa meminta Hyuga untuk melatih Matsukaze. Hyuga menerima permintaan ini tapi dia punya satu syarat, yaitu membangkitkan dua orang pilihannya. Dan kerajaan Sains menerima syarat ini. Dan dua orang itu adalah Mozu dan Homura. Selanjutnya mereka langsung melakukan latihan senjata dan Tsukasa hanya mengawasi. Ginro sebenarnya juga masuk tim petarung tapi dia tidak mau ikut latihan bersama monster-monster ini. Akhirnya Ginro memanggil Kinro dan meminta latihan berdua. Tentu saja Ginro menerima ajakan ini dan mereka berdua berlatih di tempat yang berbeda. Keesokan harinya Ryusui menceritakan kisah Viking di zaman dulu. Dulu di abad pertengahan, Viking adalah kesatria terkuat yang menguasai lautan utara. Dikatakan bahwa Viking memiliki navigasi yang sangat hebat dan mereka berhasil berlayar dari Eropa sampai ke Amerika bahkan 500 tahun sebelum pelayaran Columbus. Mendengar cerita ini, Ginro yakin pasti para Viking ini melakukan kecurangan dan mungkin saja ada yang menuntun mereka. Dan Ginro menjawab kalau petunjuk jalan satu-satunya hanya cahaya matahari. Kohaku berkata langit tidak selalu cerah, dan Suika menganggap ini cukup misterius karena para Viking seperti tahu di mana lokasi matahari walaupun sedang mendung. Senku berkata dulu para Viking menggunakan benda ajaib, dan itu adalah batu yang sekarang dikenal dengan batu matahari. Ryusui berkata di zaman dulu mencari posisi seseorang di lautan sangat sulit.
Tapi sekarang Senku merasa tenang karena ada radar, sonar, dan ahli GPS yang hebat di kapal ini. Gen bertanya bagaimana cara kerja GPS ini di zaman batu. Senku menjawab kuncinya adalah koordinasi dengan Jepang. Dan ternyata Ruri sudah ditugaskan untuk mengirimkan pesan yang sudah terjadwal. Sekarang berpindah ke Jepang. Di sana terlihat ada sebuah jam raksasa yang dibangun di atas rumah. Jam ini menggunakan cahaya matahari sebagai penunjuknya. Dan di dalam rumah juga ada jam pasir. Dengan adanya dua alat ini, Ruri bisa mengirim pesan berisi waktu akurat di Jepang. Dan ding, pesan dari Ryusui sudah diterima. Laporan waktu ini dikirim dengan sinyal gelombang pendek. Dan setelah tahu waktunya, Senku bisa memulai menghitung untuk membuat waktunya tetap akurat. Dan ingat, Senku pernah menghitung sampai 3.700 tahun lamanya. Jadi sudah pasti di dalam otaknya sudah ada jam yang bekerja secara otomatis. Dan walaupun sudah dijelaskan seperti ini, Suika dan banyak orang lain masih kebingungan bagaimana cara mengetahui lokasi mereka saat ini. Setelahnya mereka keluar dan Kaseki menggunakan sebuah alat untuk mengetahui lokasi matahari. Dan sekarang mereka berada di tempat dengan jam 12 siang hari. Dengan mereka mengetahui jam mereka saat ini, mereka bisa membandingkan dengan waktu di Jepang. Dan perbedaan waktu ini akan memberikan garis bujur. Sedangkan posisi matahari akan memberikan garis lintang. Jika mereka mencocokkan garis bujur dan garis lintang ini, mereka akan mendapatkan lokasi terkini. Begitulah cara kerja GPS di zaman batu ini. Memang masih dilakukan secara manual, tapi itulah serunya berpetualang. Dan waktu pelayaran mereka sebelum sampai di Amerika adalah 30 hari lagi. Oke, jadi dengan metode ini, Senku berkata jika cuacanya selalu cerah, maka ini akan menjadi pelayaran yang mulus. Tapi tiba-tiba cuaca menjadi sangat mendung setelah perkataan Senku ini. Memang kalau soal keberuntungan, Senku ini sangat jelek. Oke, setelahnya langsung terjadi hujan badai dan tentu saja matahari sekarang ditutupi awan. Tanpa bantuan dari matahari, sekarang pelayaran ini hanya mengandalkan intuisinya Ryusui. Dan Senku berharap ini tidak berlangsung lama karena mereka bisa kehilangan banyak waktu. Di sini Suika berharap mereka memiliki batu matahari seperti di cerita Viking tadi. Dan Chrome tiba-tiba langsung pergi dan mencari batu yang ada di gudangnya. Akhirnya Chrome menemukan batu yang di dalamnya cukup berkilau. Kemudian Chrome meminta Kohaku untuk memahat batu ini sampai berbentuk prisma segi empat yang sempurna. Kemudian Kohaku memahatnya sampai berbentuk yang diinginkan. Menurut Suika, batu ini memang cantik, tapi ini hanya terlihat seperti batu putih biasa. Kemudian Chrome menjelaskan kalau batu ini transparan dan jika melihat menggunakan batu ini akan menghasilkan pembiasan yang membuat objek terlihat ada dua. Chrome berkata kalau dia suka mengumpulkan batu karena dia berpikir mungkin saja batu yang dia temukan adalah sesuatu yang keren di zaman dulu. Dan menurut Chrome itu adalah cara seorang ilmuwan menjalani hidupnya. Setelahnya mereka naik ke atas lagi dan Chrome memasang tanda di prisma itu. Di sana terlihat ada dua tanda sekaligus. Chrome langsung mengarahkan prisma itu ke langit dan mencari lokasi matahari dengan alat itu. Dan jika kedua tanda itu bersinar semua, maka itu adalah titik matahari berada. Dan dengan alat ini, walaupun matahari tidak terlihat sekalipun, mereka masih bisa mengetahuinya dengan batu matahari. Senku melihat batu ini dan Senku berkata ini adalah batu kalsit. Jadi ini adalah prisma alami yang bisa membelah cahaya menjadi dua. Dan ketika keduanya bersinar terang, maka itu mengarah ke matahari. Dan setelah mendengar nama kalsit, sekarang Ryusui teringat dengan cerita investigasi di kapal Viking yang tenggelam. Di kapal itu ditemukan ada jumlah kalsit yang sangat banyak. Dulu kenapa Viking membawa kalsit itu masih menjadi sebuah misteri. Tapi sekarang mereka sudah menemukan jawabannya. Di zaman dulu kemampuan navigasi Viking ini disebut sebagai sihir. Tapi yang sebenarnya itu adalah ilmu pengetahuan dari sains. Dan sekarang di sebelah Perseus terlihat ada kapal Viking yang ikut berlayar bersama mereka. Setelahnya mereka langsung melanjutkan pelayaran. Tapi mereka masih menemui badai di sepanjang lautan. Tapi dengan kerjasama semua kru di kapal, Perseus bisa bertahan melewati segala rintangan. Dan akhirnya setelah berlayar cukup lama, mereka akhirnya sampai di sekitar lautan Alaska. Dan karena lokasinya dekat dengan kutub utara, mereka menemukan bongkahan es yang sangat besar. Bahkan kapal Perseus terlihat sangat kecil di depannya. Ini membuat semua orang menjadi takjub. Setelahnya mereka melanjutkan pelayaran lagi dan menemukan kawanan paus sperma.
Memang di kawasan subkutub adalah salah satu habitat untuk paus sperma ini, dan ukuran paus ini juga luar biasa besar. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi dan masih mengandalkan GPS manual mereka. Dan akhirnya setelah 40 hari perjalanan, mereka akhirnya melihat daratan di kejauhan. Semua orang berkumpul di bagian depan kapal dan merayakan penemuan ini. Dan akhirnya mereka berlabuh di San Francisco, Amerika Serikat. Banyak orang yang sampai menangis karena akhirnya mereka bisa menginjakkan kaki sekali lagi di daratan. Dan Tsukasa juga menyadari kalau banyak prajurit yang sudah kekurangan protein hewani. Taiju sudah siap untuk berburu hewan liar di sini. Taiju berkata ini adalah pertama kalinya dia liburan ke luar negeri. Dan dia tidak menyangka liburan pertamanya akan seperti ini. Setelah semakin dekat dengan daratan, mereka mulai melihat banyak sekali patung manusia yang menyatu dengan tebing. Dan itu membuat emosi mereka menjadi campur aduk. Ken berkata ini adalah pertama kalinya mereka pergi ke luar Jepang. Dan mereka masih belum tahu seperti apa kondisi negara lain. Tapi di dalam hati mereka memegang sebuah harapan, yaitu kebangkitan umat manusia dimanapun itu. Di sisi lain di sebuah tanjung, Kohaku melihat ada banyak sekali manusia berkumpul menjadi satu. Senku mengira ini karena setelah pembatuan terjadi, pasti terjadi kecelakaan beruntun di sini. Dan akhirnya setelah ribuan tahun berlalu, mobil-mobil itu terkikis oleh alam dan menyisakan manusia yang sudah menjadi batu. Dan Yo bertanya kenapa mobil-mobil itu berada di dalam air. Dan Ryusui menjawab kalau dia pernah melewati tempat ini ribuan tahun yang lalu. Dan dulu di sini adalah pintu masuk dari Samudra Pasifik. Ini adalah jembatan Golden Gate. Sebelum lanjut, silahkan lihat dulu tampilan visual 15 detik dari jembatan ini. Oke, jadi setelah ribuan tahun berlalu, sekarang jembatan itu sudah hilang dan hanya tinggal kenangan. Cerita ini membuat semua orang menjadi sedih. Tapi Taiju mencoba menyemangati dan berharap mereka segera menemukan jagung dan bisa membangun ulang peradaban di sini, bahkan seluruh dunia. Senku setuju dengan semangat Taiju ini dan Senku mengajak semua orang untuk bekerja sama menyelamatkan 7,6 miliar umat manusia. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Dr. Stone Season 4 episode 4. Akhirnya setelah perjalanan 40 hari, mereka akhirnya sampai di Amerika. Namun kesedihan lama mereka terbuka lagi di sini. Apakah ada orang yang sudah bangkit di Amerika? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.